Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Tutor, di sini saya akan menyampaikan perkembangan Pancasila dalam lintasan sejarah Indonesia. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang sejak sidang BPUPK Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Perkembangan Pancasila dalam lintasan sejarah Indonesia sejak dirumuskan oleh Bapak Soekarno pada sidang BPUPKI tahun 1945, Pancasila menjadi dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, implementasi nilai-nilai Pancasila mengalami dinamika sesuai dengan kondisi politik, sosial, dan ekonomi di setiap masa. 1. Pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 hingga 1949, pada masa ini Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fokus utama bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan kembali. Nilai yang tercermin persatuan, yakni dari sila ketiga, seluruh rakyat bersatu melawan penjajah. Nasionalisme dan pengorbanan kepentingan bangsa diutamakan di atas kepentingan pribadi. 2. Pada masa Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS tahun 1949 sampai 1950, setelah konferensi meja bundar, Indonesia berubah menjadi bangsa federal. Sistem ini tidak bertahan lama karena dianggap tidak sesuai dengan semangat persatuan bangsa. Nilai yang tercermin persatuan Indonesia, keinginan kuat untuk kembali ke negara kesatuan, kerakyatan yang tercermin dari sila keempat, aspirasi rakyat mendorong perubahan sistem negara. 3. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 melalui dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, kekuasaan lebih terpusat pada Presiden. Nilai yang tercermin kerakyatan, secara konsep menekankan musyawarah, namun praktiknya mulai menyimpang. Keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud karena ketimpangan dan konflik politik. 4. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal dalam kehidupan bernegara. Stabilitas politik dan pembangunan ekonomi menjadi fokus utama. Nilai yang tercermin keadilan sosial, yakni dari sila kelima, terlihat dari pembangunan ekonomi. Persatuan, stabilitas nasional dijaga meski kebebasan berpendapat dibatasi. 5. Pada masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang, era reformasi dimulai setelah peristiwa reformasi 1945 yang membawa perubahan besar menuju demokrasi yang lebih terbuka. Nilai yang tercermin demokrasi, sila keempat, kebebasan berpendapat dalam pemilu yang lebih terbuka. Keadilan sosial, upaya pemerataan masih terus diperjuangkan. Hak asasi manusia lebih dihargai dibanding masa sebelumnya. Refleksi pribadi, dalam perjalanan sejarah tersebut terlihat bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, tapi juga pedoman hidup yang terus dijaga dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Persatuan adalah kekuatan utama bangsa, terutama di tengah perbedaan. Keadilan sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang terus diperjuangkan. Bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai Pancasila tetap sangat relevan.
Di era digital yang penuh tantangan seperti hoax, polarisasi, dan individualisme, kita dituntut untuk menjaga toleransi dan menghargai perbedaan, bijak dalam menggunakan media sosial, berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Pada akhirnya, Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga kompas moral yang membimbing arah masa depan Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan Pancasila dalam lintasan sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.